Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Zainal Rafli, MPD, dan Ustadzah Dr. Putih Zulhardi, MPD, serta teman-teman semua yang dicintai karena Allah. Semoga Ustadz dan Ustadzah dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pernah nggak sih berada di momen dimana kita tuh terkagum-kagum dengan bahasa? Boleh dong teman-teman yang pernah kagum dengan bahasa dikasih reaction-nya. Halo? Aku pernah kakak. Oke, Rizka. Ada lagi gak nih coba dikasih reaction-nya dong? Lutfia pernah. Oke, Masya Allah. Kalau saya pribadi, eh, sangat kagum sekali ya dengan bahasa, karena keelokan bahasa, bahasa tuh mampu membahasakan perasaan dalam adukan emosi yang lepas, namun tetap kita bisa mengerti dan kita apresiasi. Teman-teman tahu gak sih, menurut UNESCO, sekitar 60-75% penduduk dunia menggunakan setidaknya 2 bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Berarti, hampir 3/4 populasi manusia dapat membahasakan perasaan dan isi pikirannya dengan 2 bahasa maupun lebih. Masya Allah, menarik ya teman-teman. Nah, insya Allah 30 bersama saya, Hana Sofa Jaya Putri, sebagai moderator, dan rekan-rekan penyaji akan membahas mengenai bilingualisme dan multilingualisme. Nah, perkenalkan, ini tim kami ya, ada saya, Hana Sofa Jaya Putri, dan dia Umul Khairat, ada Putin Nurhmah yang hari ini sedang sakit ya di opname, mohon doanya ya teman-teman, dan ada Fatimah Erma Pertiwi. Boleh di next? Nah, ini submateri yang akan kita bahas. Teman-teman bisa lihat ya di layar. Silakan boleh di next lagi. Oke, kita masuk nih ke pengertian bilingualisme dan multi. Nah, bilingualisme adalah kemampuan individu untuk menggunakan 2 bahasa dengan fasih dan lancar. Sedangkan multilingualisme di sisi lain merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan lebih dari 2 bahasa dengan fasih dan lancar. Nah, mereka nih ada perbedaan yang penting ya teman-teman. Jadi bilingualisme itu lebih terfokus pada kemampuan menggunakan 2 bahasa, sementara multilingualisme lebih umum dan mencakup kemampuan menggunakan lebih dari 2 bahasa. Boleh next? Oke, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi akuisisi bahasa kedua dan ketiga. Yang pertama nih faktor motivasi. Nah, belajar bahasa yang dilandasi oleh motivasi yang kuat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Biasanya ada nih yang termotivasi belajar bahasa Inggris karena misalnya mau kuliah di luar negeri gitu. Ada yang memotivasi karena uh, idolanya itu orang di negara tertentu gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini meliputi lingkungan formal dan informal. Kalau lingkungan formal, lingkungan misalnya sekolah ya, yang dirancang sedemikian rupa agar kita tuh dapat mempengaruhi bahasa kedua dan ketiga kita gitu. Nah, sedangkan kalau lingkungan informal tuh ada lingkungan alami dan natural yang memungkinkan anak berinteraksi dengan bahasa tersebut. Nah, misalnya kayak lingkungan keluarga ya, lingkungan informal itu. Nah, yang faktor ketiga adalah faktor usia. Nah, menurut Lambert pada tahun 62, anak-anak memiliki peluang untuk mahir belajar bahasa. Nah, jadi kalau teman-teman in the future suatu hari punya anak, nah dari kecil tuh dibiasakan punya bahasa kedua atau ketiga ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada kualitas
pajanan. Apa tuh Kak pajanan? Jadi pajanan tuh artinya mengekspos ya guys. Nah, materi pembelajaran yang dipajankan, yang diekspos secara natural memberikan makna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Boleh next. Nah, yang selanjutnya ada bahasa pertama. Nah, jika bahasa pertama memiliki kedekatan atau kekerabatan dengan bahasa kedua, pembelajar mempunyai kemudahan mengembangkan kompetensinya. Nah, misalnya kan kita bahasa ibunya bahasa Indonesia ya, teman-teman. Terus bahasa yang rumpun bahasa Malaysia. Makanya kita kalau nonton serial-serial Malaysia kayak Upin Ipin, nah itu kita padahal belum pernah belajar ya, tapi ngerti gitu apa yang Upin Ipin. Nah, ini karena ada kedekatan dengan bahasa pertama kita gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada faktor intelijensi. Nah, tingkat kecerdasan anak mempengaruhi kecepatan memperoleh bahasa keduanya. Gitu, teman-teman. Nah, boleh di next, Kak. Nah, sekarang ada hubungan antara bilingualisme dan prestasi akademik yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan penyaji. Pada rekan-rekan penyaji, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Hana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bilingualisme dan prestasi akademik. Ada beberapa kajian yang membandingkan penampilan akademik bilingual dan monolingual mempunyai masalah yang sama dengan kajian mengenai hubungan antara kedua bahasaan dengan kemampuan kognitif. Sekedar gambaran, di sini disajikan kajian McNamara dan Mosley dalam Kamarudin 1989-37. McNamara menemukan bukti bahwa bilingual Gaelic Inggris di Irlandia dapat melakukan hitungan aritmatika yang sama dengan monolingual Inggris, tetapi tidak sama di dalam pemecahan masalah yang melibatkan penalaran verbal. Anak bilingual lebih unggul di dalam memecahkan masalah penalaran verbal. Mosley juga melakukan kajian bandingan untuk melihat perkembangan akademik murid yang diajar dalam bahasa Hispanik dan non-Hispanik dengan murid yang hanya diajar dalam bahasa Inggris pada kelas 4 dan kelas 6. Hasilnya adalah bahwa bilingual di sekolah mempunyai pertumbuhan akademik yang lebih besar di dalam kosakata bacaan dan perhitungan matematika pada kelas 4 dan membaca pemahaman serta konsep matematika pada kelas 6. Bisa di next. Kesimpulannya adalah, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan berbagai pengaruh pemerolehan bahasa kedua dan keuntungannya bagi perkembangan otak, yaitu anak-anak yang mengikuti program bahasa kedua cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih pesat dalam kognitif, kreativitas, dan divergent thinking dibandingkan anak-anak yang monolingual. Bisa di next. Kemudian ada pengaruh bilingualisme dan multilingualisme terhadap perkembangan kognitif. Kita menemukan ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa bilingualisme dan multilingualisme itu buruk bagi anak karena menyebabkan kebingungan berbahasa pada anak dan kemudian juga dapat menurunkan kecerdasannya. Ada juga yang mengatakan menghasilkan anak yang nilai kosakatanya itu lebih rendah dibanding anak-anak yang hanya belajar satu bahasa. Akan tetapi penelitian yang dilakukan mulai tahun 1960-an justru menghasilkan analisis yang berbanding terbalik. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Nick Laughlin, Smith, dan Apple, dan Miskin, ternyata dibuktikan bahwa penerapan bilingualisme dapat meningkatkan kecerdasan anak, membuat anak berpikir kreatif dan imajinatif, unggul secara kognitif, serta terampil dalam aspek sosial dan emosionalnya. Nah, menurut saya, keberhasilan bilingualisme dan multilingualisme ini bergantung juga pada faktor-faktor yang tadi yang sudah disebutkan oleh Hana, yaitu faktor-faktor akuisisi bahasa kedua dan ketiga. Jadi,
ada pentingnya untuk orang tua memperhatikan apakah anak itu sudah siap untuk belajar bahasa kedua dan ketiga atau belum, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh bahasa kedua dan ketiga dalam komunikasi lintas budaya yang akan disampaikan oleh Nadia Mulfairat kepadanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Hana atas kesempatannya. Selanjutnya masuk ke pengaruh bahasa kedua dan ketiga dalam komunikasi lintas budaya. Umumnya anak bilingual memiliki bahasa ibu yang seringkali menjadi bahasa utama komunitas mereka. Dan ini sangat penting bagi siswa internasional yang mungkin menghabiskan sebagian besar masa kecil jauh dari negara asal. Sebaliknya, mengetahui bahasa kedua juga memungkinkan anak-anak untuk terhubung dengan orang-orang dari budaya dan negara lain. Ini juga terkait dengan keterampilan sosial emosional yang kuat, termasuk juga kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Dan materi yang terakhir, ada tantangan dan manfaat dalam mengembangkan kemampuan bilingualisme dan multilingualisme. Yang pertama, untuk manfaat, belajar bahasa adalah salah satu cara yang bagus untuk menjaga otak sehat dan juga tajam. Menjadi seorang bilingual dapat meningkatkan keterampilan multitasking, kontrol perhatian, pemecahan masalah, dan juga kreativitas, karena mempromosikan pemikiran out of the box, yang maksudnya pemikiran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Dan ini juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Dan yang terakhir ada tantangan, menjadi bilingual menghadapkan individu pada beragam adat, ide, dan perspektif dari budaya yang berbeda. Tentu bagi kita masih bisa belajar untuk tentang budaya lain tanpa mempelajari bahasanya. Tetapi jika kita mempelajari sebuah budaya diikuti dengan mempelajari bahasa juga, tentu ini memungkinkan untuk pengalaman yang lebih baik dan mendalam. Sekian dari saya kembalikan ke Hana. Terima kasih kepada rekan-rekan penyaji dari kelompok 6 yang telah mengeluarkan hasil diskusi kita ya pada siang hari ini. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya pemaparan dari teman-teman penyaji. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 penanya. Silahkan yang ingin bertanya di raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh di raise hand terlebih dahulu. Oh, ada yang raise hand. Oke, baik. Kepada Lucia dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita itu dapat menguasai lebih dari satu bahasa? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Lucia. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Pada teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan di raise hand terlebih dahulu.
Oke, udah ada Nabila Ainawati. Pada Nabila, silakan. Iya baik, terima kasih Hana atas kesempatannya. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah seorang anak itu sedari kecil harus diajarkan untuk mempelajari lebih dari satu bahasa atau bilingualisme? Dan kalau misalnya uh, perlu atau penting menurut kalian itu alasannya apa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Nah, terakhir nih ada dari Rizka Putra Torik. Mau dibacakan atau mau langsung unik? Oh, Rizka? unmik aja, Han. Oke, baik. Silakan Rizka. Izin bertanya ya. Tadi kan kalian pelajari dua bahasa kan penting ya. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan seberapa pentingkah mempelajari dua bahasa atau lebih gitu, terlebih di zaman ini gitu, di era abad 21. Bagaimana seberapa pentingkah? Itu aja pertanyaan dari saya. Syukran. Syukron, terima kasih Torik atas pertanyaannya. Kami minta waktu untuk diskusi sebentar ya teman-teman. Oke, baik. Kita izin menjawab ya teman-teman semua. Tadi ada pertanyaan dari Lutfi ya. Bagaimana cara kita dapat menguasai lebih dari satu bahasa? Nah, selain faktor-faktor yang tadi udah ada di materi ya. Nah, jadi ada cara lain nih yang membantu kita untuk menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, yang pertama itu belajar, tentunya belajar secara aktif ya, dengan cara membaca, menulis, berbicara dengan bahasa yang ingin kita pelajari secara konsisten dan teratur. Bantu kita memperluas kosakata dan meningkatkan kemampuan bicara kita. Nah, yang kedua ada imersi dalam bahasa. Nah, imersi dalam bahasa yang ingin dipelajari dengan cara menonton film atau acara televisi dalam bahasa tersebut. Nah, membaca buku, terus baca-baca artikel, serta berbicara dengan penutur asli bahasa tersebut. Karena kan beda ya kalau kita belajar di textbook dengan kita langsung gitu ngeliat cara native berbicara. Kan beda ya, dari lahjahnya, dari ekspresinya, dari gestur tubuhnya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu bergabung dengan komunitas bahasa. Nah, kan banyak banget ya di ya especially di Jakarta pasti banyak tuh komunitas bahasa. Nah, bisa tuh kita include ke situ, masuk joinan ya. Jadi kita bisa berlatih ya untuk biar kemampuan bahasa kita meningkat. Nah, yang keempat, kita ngambil kursus atau les. Kan kalau kursus atau les, pemerolehan bahasa yang kita dapat tuh lebih formal ya. Biar jangan ujuk-ujuk pas kita ngomong sama native, tiba-tiba kita udah informal aja gitu bahasanya. Nah, jadi dengan ambil kelas atau ambil kursus, kita bisa memperoleh bahasa formal dan yang lebih terstruktur gitu bahasanya ya. Terakhir, kita bisa pakai aplikasi atau ya program-program pembelajaran bahasa. Kan banyak tuh aplikasi kayak Duolingo, Rosetta Stone, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa download di HP teman-teman masing-masing. Seperti itu Lutfia, apakah dapat membantu atau sudah jelas jawabannya? Atau masih kurang? Udah jelas banget. Jelas banget ya. Iya. Terima kasih atas Iya. jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, pokoknya yang penting konsisten ya, dan disiplin ya kalau belajar bahasa tuh. Kalau nggak kayak gitu, ya udah stuck di situ-situ aja. Oke, nah pertanyaan selanjutnya akan dijawab sama Fatimah. Silakan Fatimah. Baik, terima kasih Hana. Saya akan menjawab pertanyaannya Nabila. Tadi pertanyaannya begini bukan Nabila. Apakah harus anak itu menjadi bilingual
Seperti itu bukan Nabila? Iya, seperti itu, Fatimah. Ya, saya izin mencoba untuk menjawab. Apakah anak itu harus diajarkan bilingual atau multilingual dari kecil? Terkait itu kembali ke orang tuanya ya. Apakah ingin anaknya bisa berbahasa, bisa memiliki 2 bahasa atau 3 atau lebih. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada keuntungan yang bisa didapat anak kalau anak itu mempelajari 2 atau lebih bahasa. Tadi ya udah disebutin keuntungannya itu apa, melatih kemampuan otak, kemudian meningkatkan kemampuan kognitif, kemudian juga mendorong kreativitas. Dan juga anak yang bisa menggunakan 2 bahasa itu, selain itu meningkatkan kreativitas juga, itu juga meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan. Karena dengan dia menguasai 2 bahasa, dia akan tahu, oh ternyata di dunia ini ada banyak bahasa, ada banyak orang, ada banyak cara pemikiran yang berbeda, seperti itu. Iya, sehingga meningkatkan rasa toleransi dan juga anak menjadi cakupan wawasannya itu lebih luas karena dia bisa memperoleh ilmu dari 2 bahasa sekaligus atau 3 atau lebih seperti itu seperti itu Nabila. Apakah terjawab? Iya, baik. Terima kasih, Fatimah dan kelompok atas jawabannya. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih juga Nabila. Nah, benar ya teman-teman, kalau kita mengajarkan anak dari 2 bahasa gitu dari sedini mungkin, itu baik gitu untuk perkembangan kognitif anak. Apalagi kan kalau usia-usia tersebut tuh untuk menyerap bahasa baru jauh lebih baik ya dibandingkan dengan usia-usia kita yang udah tuir gitu ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nadia. Silakan Nadia. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Torik. Seberapa pentingkah mempelajari atau menguasai bahasa kedua di zaman sekarang ini? Menurut saya pribadi, di zaman sekarang ya, sudah seperti kewajiban untuk mempelajari bahasa kedua, seperti khususnya itu bahasa Inggris. Sekarang di sekolah-sekolah sudah mewajibkan ada pelajaran bahasa Inggris mulai dari SD bahkan sampai kuliah. Nah, walaupun kita tidak menguasai bahasa kedua, setidaknya bahasa Inggris ini kita menguasai basicnya itu tidak masalah untuk keperluan pendidikan, untuk di sekolah. Nah, untuk kalau untuk karir atau segala macamnya, menurut saya ini penting. Karena kalau kita menguasai bahasa lain selain bahasa ibu, misalkan ini bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita menguasai bahasa Inggris, tentu kita karir kita tuh lebih terbuka untuk bisa keluar lebih bagus lagi gitu. Misalkan nih untuk lebih jelasnya, misalkan ada 2 orang yang ahli dalam ekonomi, tapi yang satu laginya memiliki keahlian dalam berbahasa Inggris. Nah, menurut kita tentu yang lebih baik walaupun keduanya memiliki keahlian ekonomi yang sama ya, tapi pasti lebih bagus lagi yang memiliki keahlian bahasa Inggris karena yang memiliki bahasa Inggris ini memiliki kesempatan untuk melanjutkan karir ke negara luar. Jadi menurut saya ya untuk zaman sekarang penting untuk menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris. Bagaimana Rizka Torik? Berarti kayak di zaman sekarang ini belajar bahasa Inggris kayak penting banget gitu ya. Ya menurut saya cukup penting, tapi tergantung kita mau
misalnya karirnya mau ke luar negeri ya berarti harus berusaha belajar bahasa asing. Tapi kalau ruang lingkupnya maunya di dalam negeri aja di Indonesia, mungkin yang basic-basicnya aja. Begitu. Bagaimana? Oke, makasih jawabannya ya, Nadia. Ya, sama-sama. Oke, baik. Izin menambahkan sedikit ya tadi berkenaan tentang mempelajari 2 bahasa atau lebih di zaman ini ya. Kan kita kan berada di era globalisasi ya teman-teman. Berarti batas-batas negara tuh terbuka gitu dan meningkatkan hubungan global. Lain yang udah dibilang Nadia, kalau kita mempelajari 2 bahasa atau lebih di zaman ini itu bisa meningkatkan peluang karir kita. Nah, kan tadi peluang karir bisa di ranah apapun ya, pariwisata, terus layanan pelanggan misalnya dan semacamnya. Terus selain itu kita bisa memperluas jejaring sosial kita dengan menguasai satu bahasa dan lebih. Kita tuh dapat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar budaya gitu ya. Terus di situ meningkatkan kemampuan berpikir kita. Terus kita tuh menambah keberagaman juga. Nah kan dengan mempelajari bahasa lain kita juga otomatis kita tuh mempelajari juga nih keberagaman budaya, perspektif orang-orang di negara tersebut, native di negara tersebut yang menggunakan bahasa itu. Terus yang terakhir, kita pastinya menghilangkan hambatan dalam komunikasi. Kalau kita bisa lebih dari 2 bahasa gitu ya, kemampuan berbicara kita tentunya dengan orang-orang dengan yang berbahasanya berbeda itu jadi hilang gitu kan hambatan-hambatannya gitu sih. Oke. Saya rasa cukup ya diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup diskusi kita, ada quote menarik nih dari Frank Smith. Beliau bilang kayak gini, orang yang berbicara satu bahasa hanya hidup dalam satu dunia. Sedangkan orang yang berbicara 2 bahasa hidup dalam 2 dunia. Saya Hana Sofa Putri dan rekan-rekan penyaji kelompok 6 pamit undur. Semoga materi tadi menambah wawasan teman-teman semua ya terkait bilingualisme dan multilingualisme. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.